Shalom. 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 Ini luar biasa hari ini ada 5.000 orang ya. Yes. Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat ya. Ya. Semangat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Karena sukacita surga selalu ada untuk setiap kita. Amin. Ya, amin. Ya, kita mau bersukacita. Siang ini kita mau akapela dulu lah ya. Tetap semangat ya. Walaupun tanpa musik, hajar terus. Yuk, lebih bersemangat. Mari sama-sama kita boleh berdiri yuk. Ayo kita berdiri yuk. Kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan, mau bersemangat di dalam Tuhan. Yuk. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat saksikan Kuasanya di tengah badai. yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sama-sama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Doa bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih bersemangat ya dari awal. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih bersemangat lagi. Haleluya. Hey, Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. sama-sama. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan buat Ya, Tuhan. haleluya. Masih bersemangat? Amin. Bersemangat lagi ya, lebih Yes. bersemangat lagi. Yuk. Boleh tangan di atas yuk, sambil tepuk tangan. Bila topankah kasihnya Kata Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum olehnya. berkat Tuhan, mari hitunglah Kau niscaya kagum oleh kasihnya. kasihnya. Boleh dari awal lagi yuk.
Bila tobat melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh berkat kasih-Nya. Tuhan, Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Boleh sama-sama kembali. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis untuk hidup kami Tuhan. Kalau boleh kami ada pada siang ini, itu bukan karena kekuatan dan hebat kami, tapi itu semua karena kasih sayang Tuhan untuk setiap kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh sama-sama bersekutu di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk sama-sama meninggikan nama Tuhan, bersuka cita menyembah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak pergumulan dalam hidup kami Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami datang Tuhan dengan berbagai pergumulan hidup Tuhan, tapi kami yakin dan percaya pada saat kami pulang, tidak lagi kami sama pada saat kami datang. Ada berkat-berkat yang luar biasa yang kami boleh terima dalam hidup kami. Kami percaya seberapapun kami yang ada pada saat ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, kami bukan mengandalkan kekuatan kami. Beracara Tuhan atas ibadah kami siang ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap menerima makanan kehidupan kami Tuhan. Roti dan anggur Tuhan sebagai lambang penyembuhan, pemulihan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami jauh dari sempurna Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita boleh katakan Amin. Amin. Boleh sama-sama kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil Tuhan. tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Kudus hadir di sini, sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, lebih serius. Tiada yang mustahil, Rasakan hadirat dan Tuhan. tiada yang sukar Tidak ada yang mungkin jika Tuhan sudah berkehendak atas hidup. Allah turut bekerja, turut bekerja di antara kita. Rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji nama-Mu Tuhan Kau baik Tuhan. di tempat ini. Oh, kami muliakan Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kau baik Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami ini Tuhan. Terima kasih, Kau ada bersama kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib, setelah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lebih dalam menyembah Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Betapa kagumku melihat. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, Kita siapkan hati kita ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami udah hambanya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, Oh heran kasih-Mu. kami sungguh mengagumi bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Di saat kami lemah, Tuhan kuatkan kami. Di saat kami menjauh daripada Tuhan, Tuhan cari kami. Karena kami seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selalu kembali teman-teman semuanya. Selalu kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Sudah pada minggu terakhir kita bahas tentang gereja yang berdampak, Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu memahami bahwa gereja itu bukan bicara mengenai bangunan, saudara. Kalau mengenai bangunan, gak mungkin hari Bapak Ibu tetap bertahan sampai hari ini, karena kita bukan bicara mengenai bangunan. Kalau gereja bicara mengenai bangunan, Bapak Ibu, kita gak layak ya bantuan saat ini. Tapi kalau gereja bicara mengenai hubungan sama Tuhan, hubungan dengan sesama juga, maka kita akan bertahan sampai hari Bapak. Kita buka kita dalam Matius pasal 16 ayat 18. Matius pasal 16 ayat 18. Kita baca siang hari ini. Matius 16 ayat 18 yang sudah berkata amin. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Dan aku dalam body Alkitab tidak spesifik menuliskan tentang kalimat gereja. Jadi gereja tidak pernah dibahas dalam Alkitab para perjanjian baru di awal-awal berdirinya sebuah jemaat Tuhan. Tapi yang dipakai mendirikan jemaatku, Bapak Ibu. Nah, kalimat gereja kita muncul pada kalimat ini Bapak Ibu dalam perjanjian baru. Lalu pada bahasa di masa kini kita memakai kalimat di Alkitab. Matius 19 ayat 18 pada bahasa tersebut. Dan kalimat gerejaku memakai kalimat yang sama dalam Alkitab, yaitu apa? Eklesia. Jadi eklesia dipakai jemaat ataupun gereja mengacu kepada perkumpulan. Jadi saya berkali-kali bilang bahwa di tempat kita itu saya bilang bukan gereja, tapi persekutuan doa. Kalau persekutuan doa Bapak Ibu, kalau gereja orang udah tiba dengan gereja saat ini sudah. Bahkan dalam minggu ini saya baca beberapa literatur, banyak orang udah antipati dengan gereja sudah. Kalau ke gereja ujung-ujung pasti gereja minta duit, perempuan ditekankan, sudah. Bahkan ke gereja mereka antipati, kenapa? Gereja menjadi hakim di tengah-tengah jemaat. Harusnya ketika orang ada masalah, ada orang umat Tuhan yang saya mau bangun pagi ini, gereja adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil. Maka tema pada bahasa pada minggu terakhir tentang gereja berdampak, saya mengangkat tentang apa? Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang
Yang dipanggil, Bapak Ibu merasa nggak dipanggil Tuhan untuk datang ke Tuhan saat ini? Karena banyak orang datang gereja terpaksa, saudara. Minggu lalu saya baru pulang dari Solo, Sabtu malam, lalu Minggu subuh saya diberian belum berhenti pilot saya. Lalu saya mau berangkat ke gereja pagi, dan kok nggak gereja pagi-pagi? Ntar aja saya nyusul. Kenapa? Karena saya tidak siap, tubuh saya lemah. Bagi saya lebih baik saya tidak gereja, di mana saya terpaksa gereja. Banyak orang datang menjauhkan dari dirimu dari pertemuan ibadah yang ada, sebab bisa akan dibangun, dididik, ditegur, dinasihati, saudara. Jadi kalau kau merasa dipanggil Tuhan untuk ibadah sama Tuhan, saya mau bilang itulah esensi dari perkumpulan jemaat Tuhan yang sudah hari ini gereja. Bapak Ibu, eklesia berasal dari dua kalimat panggil, berkumpul, eklesia, dan eklesion menjadi sebuah kumpulan, saudara. Dan kali berarti artinya memanggil. Adakah orang-orang saat ini datang bersama Tuhan di tempat ini merasa terpanggil oleh Tuhan? Kalau kau tak terpanggil, pasti kau cuma comes and go, cuma pengen lihat dong. Oh gereja ini begini modelnya. Oh gereja membanding-bandingkan, sehingga ketika satu gereja tempat lain dipindah-pindah, kenapa? Pak, gereja tempat-tempat saya nggak sejahtera, Pak. Penyembahan kurang enak, Pak. Musik nggak ada, Pak. Hari ini tempat kita tidak bermusik. Kumpulan orang-orang apa? Yang dipanggil. Eklesia yang pertama. Konteks Alkitab, eklesia menjadi para komunitas orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Engkau dipanggil tempat ini menjadi bagian keluarga Tuhan. Jadi bulan Agustus tema kita agak berat. Ya, saya berdoa berkali-kali pada Tuhan, lalu Tuhan bilang tentang kingdom government. Pemerintahan kerajaan. Jadi dengan pemerintahan kerajaan Alkitab ini, firman Tuhan ini dalam ayat ini pun demikian. Ini tentang kerajaan sorga. Maka ketika Bapak Ibu doa Bapak kami, datanglah kerajaanmu, jalan kehendakmu. Ada kingdom government. Sudah. Pemerintahan kerajaan, bagaimana konteksnya? Kita belajar bulan depan. Tapi hari ini, dari perkumpulan orang-orang dipanggil Tuhan di sebuah keluarga. Keluarga Bapak Ibu yang saya pelajari. Apa sih keluarga? Ketika saya konseling pertama keluarga, plus punya penghasilan, itu keluarga apa? Oke, buktinya baik keluarga yang lengkap tapi pecah juga. Jadi keluarga itu apa, saudara? Keluarga bagi saya tempat di mana dirimu dan diriku diterima apa adanya. Itu keluarga. Karena tidak semua orang itu perfect, sempurna. Setiap kita pasti punya kekurangan. Tapi kekurangan itu disatukan Tuhan untuk saling melengkapi. Ini sebuah komunitas perkumpulan orang-orang percaya. Pernahkah kau berpikir Bapak ini? Siapakah Musa itu? Oh Pak, Musa itu keren Pak. Dia hamba Tuhan, dia pakai Tuhan luar biasa Pak. Pertanyaan saya, sudah tahukah sudah siapakah Musa sesungguhnya? Musa disebut pembunuh, gagah, gugupan, saudara. Tapi orang yang kurangi secara fisik manusia dipakai Tuhan luar biasa. Artinya setiap kita yang tidak sempurna dapat diubah Tuhan di tangan Tuhan dari yang tidak berharga menjadi berharga di mata Tuhan. Amin. Itulah gereja. Saya nggak sempurna, Bapak Ibu nggak sempurna. Tapi setiap dari kumpulan tempat ini menjadi sebuah keluarga untuk dipanggil sebuah gerejanya Tuhan. Amin. Yang kita pelajari Bapak Ibu, yang pertama, sebagai gereja yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Sudah. Apa rencana Tuhan yang besar, Bapak Ibu? Ketika Abraham dipanggil, ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan punya goals ya, ke dalam pasal awal-awal. Penuhlah bumi, katanya. Lalu ketika Abraham dijanjikan dia sebuah keluarga bangsa, bagaimana mungkin Hokam saya bisa lihat bintang di langit, pas saya datang keluarga seperti demikian. Ada konsep Tuhan. Kenapa? Ada bagian rencana Tuhan yang besar bagi gereja, eklesia, kumpulan keluarga-keluarga yang Tuhan mau bangun hari sudah.
Pertanyaan saya, apakah keturunan Ibrahim itu tidak menguasai bumi ini? Menguasai bumi. Janji Tuhan akan Nabi seperti bintang di langit. Oh iya, bisa itu berapa jumlahnya? Seperti pasir di laut, bisa itu berapa jumlahnya? Satu-satu dihitung. Sekarang berapa jumlah penduduk dunia ini? Berapa bilion? Kita nggak tahu. Pertanyaan saya kedua, itu baru dunia. Apakah tidak ada makhluk di atas sana? Kalau UFO itu nggak ada, kenapa ada pilih terbang kemana-mana ditangkap oleh kamera? Yang fokus Tuhan Alkitab tentang dunia bumi ini, tapi jumlahnya itu bintang di langit. Jangan-jangan ada makhluk lain di luar sana yang jumlahnya pun miliaran orang juga. Punya goals besar Tuhan untuk keluarga kita, untuk Fani, untuk Naomi, untuk Bo, terus kita. Yang kedua, sebagai eklesia, kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi, meninggalkan apa? Kehidupan kita yang lama, mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mulut saya tidak pernah bisa diam ketemu semua orang Bapak itu ngomong siapa Yesus. Saya kesaksian Bapak Ibu, berkali-kali demikian. Saya nggak pandang mulut itu siapa, saya ngomong Bapak Ibu. Saya cuma kesaksian siapa diri saya. Sekarang pertanyaannya, kok bisa Pak? Kok bisa Pak? Pak Bino sanggup gitu? Nggak sanggup. Saya bisa berubah, itu karena Tuhan Bapak Ibu. Tapi ketika saya bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu, otak saya yang berantakan ini, Tuhan gantikan otak yang baru. Dan ditangkap Tuhan pakai Tuhan Bapak Ibu. Mengapa? Membuktikan di tangan Tuhan yang hancur, Tuhan ubah menjadi baru. Bukan di servis, diganti yang baru. Saya kuliah teologi lagi, IP saya puji Tuhan cukup baik, 3, something. Saya bisa S2, saya IP saya cuma 4,00. Itu the best Bapak Ibu. Setelah dikasih besok S3, saya belum ambil hari ini. Kenapa? Saya membuktikan Yesus Kristus Tuhan yang ubahkan kita. Saya punya teman waktu zaman kuliah Bapak, jujur saja. Lalu dia punya pacar, usia jauh lebih tua. Yang cowok ini masih muda, mungkin 20 something Bapak Ibu. Yang perempuan sekitar 38 tahun. Si perempuan doain, Tuhan, pokoknya saya mau menikah dengan seorang hamba Tuhan. Kerjanya bagus, manajer BUMN bank, posisi bagus Bapak Ibu. Nggak mungkin lah lu bisa menikah dengan dia. Tiba-tiba Bapak Ibu ketemu di kampus. Si cewek ini kemana-mana keluar negeri, pelayan hebat luar biasa. Ketemu di kampus Bapak Ibu dan menikah. Sudah. Jadi apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan. Sudah. Ada lagi teman saya, seorang ibu-ibu, Bapak Ibu ya, dia berdoa di gereja Tuhan. Pokoknya saya pengen minta jodoh, karena usia saya 25 lebih Tuhan. Soal fisik Tuhan, saya nggak mungkin dapat cowok ganteng Tuhan. Dia doa sama Tuhan Bapak Ibu. Pokoknya Tuhan, setiap kali ibadah nggak ada cowok deketin. Fokus pada Tuhan, pokoknya aku bilang jodoh Tuhan. Berkali-kali dengan Bapak Ibu, tiba-tiba ada cowok datang sebelahnya. Tuhan ngomong ini, itu jodohmu. Tuhan nggak mungkin Tuhan. Tapi ternyata hari ini mereka menikah, punya anak saudara. Jadi bagi kita nggak mungkin, tapi bagi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh tinggalkan hidup kita yang lama, Tuhan berikan kita hidup dipanggil untuk masuk rencana besar, karena kita masuk dalam apa? Kehidupan yang baru. Eklesia demikian. Sehingga firman orang begini, luar biasa ya orang itu, bukan karena hidupannya, tapi karena Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya berkali-kali punya prinsip Bapak. Selama saya tulus, selama saya serius sama Tuhan, Tuhan urus kehidupan saya. Saya nggak pernah takut. Apa gereja saya takut? Enggak. Setiap minggu saya takut? Enggak. Saya berkali-kali dia sama adik saya, selisih jumlah saya mau urusan, itu persembahan Tuhan. Kenapa? Karena setelah saya berdoa sungguh-sungguh, saya mau ikut Tuhan Yesus. Tuhan bilang, pikul salib, ikut aku. Kayak banyak pendeta gini, kok ikut Tuhan itu pasti kaya raya. Ikut Tuhan sakit sembuh. Ikut Tuhan hidup lima seperti di surga. Tiba-tiba dia nggak kaya raya, dia komplain sama Tuhan. Tuhan, kata kau ikut Tuhan tuh kaya raya, bukti aku miskin hari ini.
Saya bilang ini, yang salah bukan Alkitabmu, yang salah bukan Tuhannya, yang salah yang ngomong tentang Injilnya. Tuhan bilang pikul salib ikut aku. Ada orang kaya sama Tuhan datang. Tuhan, aku udah buat A, B, C, D, E, F, G Tuhan. Semua yang kau perintahkan sudah kulakukan Tuhan. Aku mau ikut kau. Terus ngomong gini, pulang, jual hartamu. Masuk, bingung. Tuhan tahu isi hatinya, kaya raya. Tapi kekayaannya membuat dia tidak bisa ikut Tuhan. Dia ragu-ragu, tapi dia pulang. Apa yang menganggap dirimu, yang menghambat dirimu untuk ikut Tuhan, lepaskan. Apa yang menghambat dirimu hari ini? Kebiasaan gue lama, Pak. Kenapa, Pak? Aduh, Pak, kalau ke gereja, Pak, aku nggak sanggup, Pak. Kenapa? Aku kalau cewek, Pak. Aduh, Pak. Bahannya, Pak, gatal mulu, Pak. Garuk, sudah gitu ya. Kalau dagingmu, itu membuat kau menghamba sama Tuhan. Potong dari dagingmu. Ya. Saya agak gemes dengan beberapa hamba Tuhan di setiap hari. Kemana-mana, tiba-tiba pengusaha, fokusnya berubah. Langsung WA. Saya beriman. Ngomong ke teman saya, WA, Pak, saya beriman, Pak. Saya tanggal sekian, saya pulang ke daerah tertentu, Pak. Saya membawa berkat motor, laptop, Pak. Karena saya pelayan saya di daerah pedesaan, Pak. Teman saya bingung, saya baca. Ini bagaimana, Bim? Suruh beriman. Pendeta nyuruh jemaat beriman, tapi pendeta minta-minta sama jemaat. Balikin, suruh beriman. Karena teman saya tahu 8 tahun saya pelayan keliling Sulawesi Utara, tidak pernah punya yayasan, tidak pernah punya sponsor. Dari mana saya datangnya? Saya bilang, dari setiap bersama kasih yang saya terima dari Pak, saya kumpul di Jakarta, dan saya siap tabur di Sulawesi Utara, keliling daerah. Kalau saya bukan jiwa. Teman saya saksi, kok beda sama lu? Oh iya. Karena saya tahu hidup saya bertobat sungguh-sungguh, dan saya mau ikut Tuhan, saya pikul salib, itu apa? Berkorban untuk jiwa. Saya nggak bisa dengar kata jiwa yang lain, Pak. Saya pasti berangkat. Akhirnya perbandingan. Oh, kau jadi pendeta, hamba Tuhan, fokusmu apa? Kau fokusmu cuma persembahan, uang, berkat yang proposal kau berikan, lebih gampang. Kerja. Saya pegang prinsip gereja saya yang lama, kembali saya yang lama. You ikut Tuhan, so. You jangan minta-minta. Saya pegang hari ini. Lu mau kemana-mana jangan pakai proposal. Gue ikutin. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Saya pernah kesaksian waktu saya mau menikah. Saya mau siap pay letter, Bapak Ibu. Kenapa? Saya nggak bisa berangkat di kakak saya. Saya siap letter, saya mau udah ketik semuanya. Tiba-tiba saya mau pencet itu, ngomong keras dari saya. Jangan! Pencet. Di belah saya ngomongin, mau tahu cara Tuhan berkati kamu? Jangan minta sama orang. Kalau Bapak Ibu, waduh, udah berkati hari ya, kakak saya belum berangkati. Kalau kakak saya nggak berangkat, berantakan semuanya. Saya ibadah sama Tuhan. Kau yang nyurap, kau yang perintahkan, kau pasti menyediakan. Pulang-pulang Bapak Ibu saya sebutuhkan tersedia. Coba, saya bilang sama teman saya, mau tahu cara Tuhan berkati kamu? Jangan minta sama orang. Kenapa? Dengan cara kita mengingat kita yang lama dan mengikut Yesus sungguh-sungguh, kita bukti kita eklesia, dipanggil untuk berkumpul menjadi orang-orang dipanggil Tuhan. Eklesia ketiga, dipanggil untuk menjadi saksi hidup bagi Tuhan dan melayani sama dengan kasih dalam pengorbanan. Kesaksian hidupmu ini mencerminkan siapa Tuhanmu. Saya berkali-kali bilang kita tuh representasinya Tuhan. Saudara, Indonesia ada kedutaan Amerika dengan tugas Monas. Kedutaan itu dijaga otoritas tertentu, sehingga Bapak Ibu kau dijaga oleh pemerintah Amerika. Sehingga ketika engkau, contoh ya Bapak Ibu, ada seorang warga negara Amerika disandra sebuah negara contohnya. Yang turun tangan siapa kira-kira? Keluarganya, polisinya, negara Tuhan yang turun tangan. Kita mewakili gereja, negara, bagian kerajaan sorga. Maka turun tangan ya pemilik kerajaan sorga itu sendiri, Tuhan sendiri yang turun tangan menolong engkau. Sehingga saksi hidupanmu tentang Tuhan. Sudah dipanggil untuk menjadi saksi hidup bagi Tuhan. Setelah dipanggil, kesaksian, baru melayani sesama dengan kasih dan pengorbanan. Ya.
Kemarin saya ketemu lagi dengan Ketua Sinode. Lalu bulan pun demikian di Solo, bulan ini minggu lalu, 2 minggu lalu di Solo. Pesannya sama yang kau sama saya. Lalu saya tulis Bapak Ibu ya. Beliau ngomong demikian Bapak Ibu. Saya tulis dulu. Pusat latihan pelayanan. Cara bukan pelan-pelan. Tiba-tiba Ketua Silo ngomong gini. Kalau ditanya, berapa jumlah jemaatmu? Jangan jawab. Kenapa nggak jawab? Terus jawab begini. Kan itu bukan jemaatmu. Itu jemaat Tuhan. Terus berapa pengerjamu? Terus jawab berapa? 2, 3. Jangan jawab. Jawabnya bagaimana Pak? Nah, semua pengerja. Kenapa? Karena semua melayani Tuhan. Terus bagaimana caranya Pak? Dan nanya gitu. Semua goal siapa? Nanti kita punya tempat-tempat baru pos-pos PI yang lain Bapak Ibu bukan saya. Sehingga gereja ini punya sesama. Saya pernah bilang Bapak Ibu, di dunia pergerejaan di Indonesia ditemplak, mungkin di luar negeri juga sama Bapak Ibu, ditemplak dalam tahun lalu sebuah gereja besar JPCC. Pastor Jeffrey Rahmat tiba-tiba bilang gini, saya hari ini mau pensiun, pengembalaan saya serahkan kepada siapa? Partnernya, bukan istrinya, bukan anaknya, tapi Pastor Jose Kera, partnernya, ini gembala. Ini menemplak dunia pelayanan Bapak Ibu. Biasa seorang pelayan karena merasa gereja milik apa? Milik kita. Tapi kalau gereja milik Tuhan Bapak Ibu, nah seorang pelayan Bapak Ibu, saya nggak urusan siapapun nanti yang main gereja ini, silakan. Sudah. Saya cuma bangun fondasinya. Bapak Ibu perlengkapan untuk apa? Menjadi gereja yang sehat. Untuk apa? Kesaksian. Loh, Pak, dulu saya tuh nggak bisa apa-apa loh Pak. Tapi karena Pak Bimo ngasih kesempatan, saya bisa khotbah Pak. Bapak Ibu, waktu saya kuliah S1 Bapak Ibu ya, saya mau khotbah susah. Gak ada gereja menawarin. Kenapa? Kasih kesempatan mahasiswa teologi khotbah. Berbacanya pendeta daripada lu katanya. Tapi ketika saya belajar sungguh-sungguh dikasih kesempatan, saya berikan yang terbaik, well prepare sudah, saya belajar sungguh-sungguh. Bukan cuma bahannya ada saya mau baca, khotbah gampang. Bukan. Saya berkali-kali bilang khotbah itu mudah. Dengerin YouTube setengah jam, apa lo otak, lo khotbah lagi bisa. Tapi gak punya soul, pesan nyampe orang itu. Sampai saya coret-coret buku saya Bapak Ibu. Saya belajar, saya ketik-ketik, saya belajar Bapak Ibu. Kenapa? Persiapan saya lakukan seperti untuk Tuhan. Mungkin simple khotbah saya. Bagi saya tapi well prepare, itu penting. Saya bilang Mary, saya mau sharing waktu paling melayani. Saya hari Sabtu tuh di rumah, sejak saya waktu WL. Di rumah saya nggak pernah keluar, Sabtu ngapain? Saya cari lagu, saya dengerin lagi, terus saya doakan. Minggu pagi waktu saya jemaah yang Bapak 7 kali saya WL, udah kayak pendeta. Pagi ditaruh di Cimahi, saya jam 7 pagi. Siang, jam 1 siang di Hotel Ibis, Jakarta. Lalu, urusan Ibis pulang-pulang buru-buru. Kenapa? Saya udah prepare. Saya ada urusan. Tapi saya udah prepare, kenapa? Kesaksian hidup saya hari ini. Apa yang saya pernah alami dulu, saya nggak pengen teman susah. Yuk belajar sama-sama gereja ini untuk melayani Tuhan. Amin. Yuk, jangan eklesia dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan dan melayani bersama dengan kasih dan pengorban. Ada terakhir? Nggak ada? Plus. Jadi hari ini kita tutup tentang gereja yang berdampak. Ya, kita sudah bahas dari mulai saya khotbah. Ada AI khotbah, Mas Tio khotbah, untuk hari saya khotbah bulan depan kita ada 5 minggu, ya. Kita bahas tentang kingdom government nanti minggu pertama saya. Kita bulan depan 2 tamu, Pastor Rocky Allah dari Manado minggu kedua, lalu pada minggu keempat ada Pastor Jeffrey Momongan, ya. Itu sudah minta saya dia mulai awal berdiri, Pak Bingung saya bantu dong. Dia seorang pengusaha, seorang hamba Tuhan juga. Punya kesaksian yang luar biasa ketika saya tawarkan kemarin, bersediakah Anda di tempat saya bro? Dengan senang hati. Bulan berikutnya 2 bulan kemudian baru ke Solo. Saya pengen nanti anak-anak Mary pun melayani sana. Pastor WL. Kamu kirim Solo, kamu kirim Solo, kamu sih WL-nya gitu. Oke, coba kita datang sama Tuhan sehari. Bapak terima kasih jika
tema gereja, eklesia, gereja berdampak, kami tutup dengan perkumpulan orang-orang dipanggil Tuhan. Kami rindu Tuhan, eklesia yang akan pelajari dan ikut Tuhan. Eklesia bagi Tuhan dipanggil untuk menjadi saksi hidup dan melayani sesama dengan kasih dan pengorbanan. Kami mau lakukan Tuhan di akhir bulan Juli ini Tuhan. Sehingga ke depan, kami tahu ini gereja bukan milik kami, ini gereja milik Tuhan. Kami hanya pekerja, pengelola rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan kami kelola dengan baik dan benar Tuhan. Dengan setiap pertemuan jemaatnya, Tuhan kami bertanggung jawab penuh. Sehingga jiwa jasa saudara tertanam bersama kami Tuhan. Dapat kami kembali dengan baik dan benar. Terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjalanan kudus. Lahir kami Tuhan. Sehingga kami menerima yang terbaik pada Tuhan itu bentuk kasih-Mu, tubuh dan darah Tuhan dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita masuk dalam perjalanan kudus hari ini. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan doa sama Tuhan saat ini Bapak Ibu. Sebelum kau menerima yang terbaik untuk kasih Tuhan, doa sama Tuhan jika kau berbuat dosa, pelanggaran, kesalahan yang mungkin tanpa saudari menyakiti hati Tuhan, minta ampun sama Tuhan hari ini. Yang sudah beriman sama Tuhan dan berdoa, saya undang boleh sama-sama kita bangkit berdiri Tuhan sehari ini. Seperti saya ajarkan berkali-kali, kita mau bersepakat berdoa, angkat roti di kepala kita dengan imanmu dan sepakat dengan saya, begitu saya, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, kami diberikan keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk penderitaan sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami sudah lepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali baru, segambar, serupa dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus hari ini. Makasih Tuhan. Sehat terus. Yang sudah mengucap syukur akan tubuh Tuhan, sama-sama kita angkat anggur di kepala kita dengan imanmu sepakat kedua saya dalam nama Tuhan Yesus. Ialah darah perjanjian yang baru yang kekal, darah Yesus Kristus yang tercurah tertumpah dari kayu salib yang memberikan kami penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk penjara tiga, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa atas kami.
Mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka bisa mendengar suara di sorga. Mulut kami punya kuasa. Apa yang kami katakan di bumi, mereka di sorga. Doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tangan kami punya kuasa. Apa yang kami pegang, kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kaki kami punya kuasa. Kemanapun kami melangkah, kami diberkat Tuhan. Kami percaya dalam Kristus kami adalah kebenaran. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu. Sehingga hari ini kami berkata hidup kami di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Yesus dari Bapak. Yang sudah menerima tubuh darah Tuhan sehari ini, kita sembah Tuhan, kita mau puji nama Dia, kamu syukur akan kebaikan Tuhan di depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah maka kamu menerimanya. Kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah tinggal dalam tubuh darah Tuhan. Kami meminta sama Tuhan, itu perintah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Living and Ministry, senantiasa ada perkenalan bersama kami. Kami berdoa Tuhan sepanjang tahun berjalan Tuhan, beri kami tempat yang nyaman, yang manusiawi, yang representasi Tuhan sesuai kemampuan kami, sehingga kami boleh bersepakat, fellowship sama-sama, prepare dalam persiapan kami ibadah. Dan setelah itu Tuhan, kami berdoa sungguh Tuhan berikan kami yang terbaik tempat tersebut Tuhan Yesus. Berdoa menuntut Tuhan hari Selasa besok akan kembali Tuhan mengeluarkan silikon dalam bola matanya. Tuhan tolong. Rumah Sakit Harapan Bunda jam 6 pagi Tuhan juga tolong, sehingga boleh berjalan lancar baik, sehingga boleh pulihkan Tuhan melihat normal, tidak operasi katarak kembali Tuhan. Berdoa sungguh sehingga Tuhan pulihkan keuangan keluarganya, pulihkan praktiknya Tuhan. Berdoa sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga terus keluarga-keluarga kami yang tidak hadir hari ini. Ada Pak Yosef, Dr. Vini, Judo Yoki berkat Tuhan. Ada fellowship bersama keluarga mereka yang datang dari Amerika, Tuhan tolong. Sehingga sepanjang minggu Tuhan, mereka dijaga dan berkat Tuhan. Juga so kami Eci Tuhan, juga Tuhan Jamaah. Berikan solusi terbaik Tuhan. Berikan hikmat-Mu, ketenangan, pengenalan diri Tuhan. Supaya kata berkata Tuhan, kuasai dirimu, jalan tenang supaya engkau bisa berdoa. Sehingga Eci pun boleh diberikan Tuhan bersama kedua anaknya Tuhan. Berkati Tuhan, saudara kami Eli yang diberkati pekerjaan, pelayan usahanya, diberkati oleh Tuhan. Juga hamba Mary Tuhan bersama anak-anak pun dipelihara Tuhan. Kayak percaya selama mereka tulus serius sama Tuhan, dipelihara Tuhan sempurna. Tuhan urus kehidupan mereka Tuhan. Berdoa Tuhan, berdoa untuk Mas Tio Tuhan, biar setiap proyek-proyek yang berkati. Sehingga apa yang dia kerjakan untuk anak benar Tuhan, pelayan pun diberkati Tuhan, kehidupan pribadi diberkati Tuhan, bersama dengan Dr. Dini Tuhan tolong. Sehingga akan berdoa syukur Tuhan, segala sesuatu yang terhilang Tuhan kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga percaya Tuhan, keluarga ini bersama dengan Fanny pun diberkati Tuhan. Anak-anak kami ada Naomi, Fanny, juga Hugo diberkati Tuhan, sehat sempurna, pandai cerdas, tidak boleh diperlukan, dijaga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Sebentar kami akan berikan bersama kami sama Tuhan. Tuhan kuduskan berkati kami Tuhan, sehingga apa yang kami tabur, sabah, mengupayakan kebaikan Tuhan. Dari hati kami, bukan besar jumlahnya Tuhan, tapi keputusan hati kami. Seperti janda yang Tuhan katakan, sesungguhnya 2 peser ini yang terbaik yang diberikan oleh janda ini untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Go.
Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kasih. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Tangan kiri ke depan, Mari semua bergoyang, menari bergembira. Kau mulia, kau ada waktu, ada waktu. Duka, kau setia dan Selalu bersamaku, kau membuatku, tertawa, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Yesus, kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Pelan. Yuk, sama-sama kita beri bantuan yuk hari ini. Bantu ibadah kita. Topang doa terus supaya saya sehat. Karena saya lagi kurang enak badan, flu berat Bapak Ibu. Jadi karena ini cuaca panas ya 36. Yuk kita doa sehari ini. Bapak mengucap syukur kami akhir ibadah kami Tuhan sehari ini. Kami percaya Tuhan, biarkan gerejamu dalam anugerah Tuhan, Tuhan pelihara kami semuanya. Yang akan bersepakat Tuhan kembali dengan living dan bisnis dalam hati Tuhan. Tuhan berkat juga Tuhan sehingga kami JKI diberkat Tuhan. Sehari depan Tuhan kami boleh senantiasa Tuhan berjalan bersinergi antara gereja lokal dan juga sinode Tuhan Yesus. Sehingga percaya nama Tuhan permuliakan. Berkati pos PI kami menjadi berkat untuk banyak orang, terutama untuk kami boleh beribadah dengan bebas Tuhan. Kami berdoa sungguh anugerah Tuhan ada bersama tanpa. Terima kasih Bapak Surga. Esok hari Tuhan, hari Senin kami masuk dalam minggu baru. Bahkan dalam minggu baru tersebut ada masuk bulan baru. Tuhan tolong kami. Kami boleh menerobos segala sesuatu yang berat bersama dengan Tuhan. Daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaannya manis, yang erat, yang intim, yang bersama Roh Kudus. Menjadi kita naik dan bukan turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Bahkan apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai sekarang ini sampai merata. Tuhan menjemputnya. Sama-sama kita katakan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Ibadat selesai. Shalom. Selamat minggu. Tuhan berkati semua. Haleluya.